Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Jati dengan NIM 420142264. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait video penjelasan mengenai transformasi data pada data yang tidak normal untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika penelitian fisika. Untuk yang pertama adalah langsung saja telah saya sajikan ke data yang berjumlah 40 data ini, yang mana data ini merupakan data hasil pretest yang saya dapatkan dari penggunaan saya dapatkan dibantu dengan penggunaan AI, yang mana ini merupakan angka-angka random. Kemudian angka-angka random ini jelas tidak normal. Untuk membuktikan bahwa ketidaknormalan dari data ini, langsung saja saya akan menganalisis menggunakan software SPSS pada analyze, descriptive statistic. Setelah itu explore, kita akan memasukkan bagian pretest ke dependent list, kemudian kita plot. Pada bagian ini kita dapat langsung checklist bagian histogram atau tidak. Kita akan langsung checklist saja, dan normality plot pretest, yang mana ini akan menunjukkan normalitas dari menunjukkan seberapa normal data yang saya punya ini. Kemudian continue dan oke. Dan pada page hasil analisis didapatkan case present summary, yang mana menunjukkan apakah proses dari uji normalitas sudah selesai atau belum, kemudian deskriptif, dan terakhir adalah test of normality. Pada test of normality ini terdapat dua jenis, yaitu tes menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Karena data yang saya miliki itu berjumlah kurang dari 50 data, maka saya akan menggunakan metode uji normalitasnya dengan menggunakan Shapiro-Wilk. Kemudian pada bagian bawahnya sudah terdapat histogram yang menunjukkan yang dapat digunakan untuk analisis penggunaan rumus data transformasi yang akan digunakan. Namun bisa juga melihat data histogramnya dengan menganalisis menggunakan analyze, descriptive statistic, kemudian pada frekuensi. Nah, pada pretest ini kita masukkan, kemudian kita bagian chart, kita akan memilih histogram yang mana pada bagian ini akan menunjukkan kurva normalitas dari pada histogram. Kemudian oke. Nah, pada bagian ini, pada bagian yang ini dapat dilihat kurva normalitas dari data tersebut, yang mana pada kurva ini dapat membantu untuk memilih rumus yang akan digunakan dalam transformasi datanya. Kemudian setelah didapatkan hasil histogram ini, kita akan masuk ke bagian analisis apakah hasil dari rumus apa yang akan digunakan dalam transformasi data jika didapatkan data seperti ini.
bagian ini sudah saya cantumkan. Ada beberapa jenis bentuk atau rumus transformasi yang dapat digunakan berdasarkan grafik histogramnya. Nah, pada yang pertama adalah substansi. Jenis dari histogram tersebut ada 6, yaitu substansial negative skewness, kemudian severe negative skewness, moderate positive skewness, substantial positive skewness, severe positive skewness, dan moderate negative skewness. Pada setiap bentuk grafik histogram tersebut memiliki bentuk rumus-rumus transformasinya tersendiri, yang mana pada moderate positive skewness atau moderate positive skewness yang ini, yang tengah ini, memiliki rumus dalam transformasi datanya yaitu squared atau akar dari X. Kemudian substansial positive skewness, yang mana substansial ini memiliki rumus ln X atau logaritma natural dari X, yang mana memiliki bentuk yang pada bagian memiliki grafik yang tinggi pada bagian kirinya, yang kemudian severe positive skewness, nah ini yang memiliki bentuk seperti L, yang memiliki rumus super X atau inverse dari X, dan kemudian moderate negative skewness ini memiliki kebalikan bentuk dari moderate positive skewness, yang mana pada moderate negative skewness memiliki rumus squared akar dari K min X, yang kemudian pada bentuk histogram selanjutnya pada substansial negative skewness ini yang berkebalikan dari substansial positive skewness memiliki rumus logaritma 10 dari K min X. Yang terakhir adalah severe negative skewness atau yang memiliki bentuk seperti huruf J, itu memiliki rumus 1 per K min X. Berdasarkan rumus-rumus yang telah saya sampaikan ini, jika mengacu pada hasil yang didapatkan, maka pada bagian ini didapatkan ini memiliki grafik ini memiliki kesamaan seperti pada bentuk substansial positive skewness. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah ln logarithmic natural dari X. Nah, setelah mendapatkan hasil analisis rumus apa yang akan kita gunakan pada transformasi data tersebut, kita akan kembali ke SPSS, data yang kita miliki tadi pada SPSS. Kemudian pada menu transform compute variable, kita akan menamai target variable yang baru kita menjadi prioritas transform. Kemudian pada arithmetic ini kita akan menggunakan ln, yang kita akan masukkan rumusnya. Nah, ini pada bagian ini kita akan masukkan pada data pretestnya seperti ini. Kita oke. Maka akan didapatkan pada sebelah data pretest tadi adalah hasil transform dari data pretest yang saya miliki sebelumnya, seperti ini. Setelah kita dapatkan data pretest ini, mohon maaf ini terdapat transform. Setelah kita dapatkan data hasil transform
transformasi data ini, kita akan langsung menguji ke tes normalitas untuk prioritas transform yang data yang telah kita miliki. Mengapa kita perlu untuk menguji data hasil yang transformasi ini? Karena berdasarkan hasil yang kita dapatkan pada hasil uji normalitas sebelumnya menggunakan Shapiro-Wilk yang telah saya sampaikan sebelumnya, pada nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, yang mana pada interpretasi uji normalitas itu, terutama pada metodenya Shapiro-Wilk, ketika data memiliki signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak dapat disebut sebagai data yang normal. Maka dari itu kita perlu untuk melakukan transformasi data, dimana telah kita dapatkan sebelumnya hasil transformasi datanya, kemudian kita langsung saja untuk melakukan uji normalitas menggunakan metode yang sama, descriptive statistic, explore, yang mana kita keluarkan dulu dependent listnya, kita ubah menjadi data pretest transform. Pada plots kita histogram dan normality plots pretest, continue dan oke. Nah, hasilnya processingnya sudah selesai. Kita akan lihat pada tes normality-nya didapatkan pada uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk menunjukkan signifikansi sebesar 0,218, yang mana 0,218 itu memiliki lebih dari 0,05, yang mana itu menunjukkan bahwa data hasil transformasi tersebut menunjukkan data sebagai data yang normal. Selanjutnya kita akan lihat jika kita menggunakan analyze frekuensi dan kita melihat bentuk grafik normalnya. Oke, ini continue. Sebentar. Kita terlihat. Nah, seperti ini. Kurva normalitas dari data yang telah saya transformasi datanya. Jika kita bandingkan dengan data yang sebelumnya yang masih belum normal, itu akan menunjukkan kurvanya yang akan semakin memiliki kesamaan potongan untuk yang bagian kanan dan bagian kiri, atau berada pada tengah seperti ini. Mungkin segitu saja video penjelasan saya terkait penjelasan dan melakukan uji coba langsung untuk mentransformasi data. Dan menggunakan 40 data yang saya dapatkan menggunakan bantuan AI, atau jika memiliki data eksperimen yang didapatkan secara real, tidak menggunakan data yang didapatkan secara real. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam berkata atau penjelasannya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.